Selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa, kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu yang lain memasuki Zoom meeting ini dan kita tunggu Bapak Ibu yang lain untuk join audio. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa klik join audio di bagian sebelah kiri bawah agar suara dari kami dapat terdengar jelas di tempat Bapak Ibu. Jadi kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit, kemudian bisa kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Suhardi Amir SPDI, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara workshop virtual dengan tema video interaktif dengan Edpuzzle. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Guru Inovatif Indonesia ini, untuk kelas virtualnya akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, dengan rincian untuk 3 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting, kemudian dilanjutkan 2 hari berikutnya, diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Nah, akan tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika memang nantinya Bapak Ibu terdapat kendala atau pertanyaan di hari pertama dan Bapak Ibu ingin menanyakannya di WhatsApp Group, Bapak Ibu bisa menanyakannya langsung karena di sana juga telah bergabung narasumber kita. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa hal yang mungkin menjadi kendala Bapak Ibu. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan moto kami juga Bapak Ibu di Guru Inovatif Indonesia, yaitu belajar, berkarya, dan berinovasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu di sini tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait presensi, dan Bapak Ibu tidak perlu sekali lagi menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Karena nantinya semua bentuk dokumen akan dibagikan secara utuh di WhatsApp Group di pertemuan terakhir. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu fokus untuk belajar, tidak perlu lagi menanyakan terkait presensinya dan tidak perlu menyampaikan kehadirannya, karena nanti kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikan dokumen secara lengkap, secara utuh kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, dan di sini Bapak Ibu diharapkan untuk menyimak materi dari narasumber kita terkait video interaktif dengan Edpuzzle. Jadi Bapak Ibu selain menyimak materi juga diharapkan untuk mempraktekannya. Begitu. Mungkin nantinya ada mempraktekkan gitu, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device. Yang pertama Bapak Ibu bisa melihatnya untuk menyimak materi dari Bapak Suhardi begitu, dan device yang satunya bisa digunakan untuk praktek begitu. Mungkin seperti itu, atau bahkan Bapak Ibu bisa nantinya mempraktekannya setelah kelas ini selesai, karena nantinya rekaman Zoom ini akan kami bagikan begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya, karena akan mendistract atau mengganggu mungkin Bapak Ibu yang lain yang sedang fokus untuk menyimak materi begitu Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu terkait kegiatan kita, yaitu video interaktif dengan Edpuzzle, untuk pertama ini akan dibahas lebih lanjut mengenai cara pengenalan dan pembuatan akun Edpuzzle, begitu. Dan tentunya di Guru Inovatif Indonesia ini menghadirkan narasumber yang benar-benar berkompeten dan ahli dalam bidang Edpuzzle, karena beliau merupakan Edpuzzle Ambassador Indonesia, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk menggali ilmu terkait bagaimana cara membuat video interaktif dengan Edpuzzle. Begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kami langsung silahkan kepada Bapak Suhardi Amir SPDI, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen dulu, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Apa sudah terlihat? Sudah nampak, Bapak? Oke, baik. Ya, baik terima kasih, Mbak Melisa yang telah memberikan, saya kesempatan pada malam hari ini, kemudian yang ingin saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, pihak dari Guru Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya pada malam hari ini untuk berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya adalah Suhardi Amir. Saya posisinya sama dengan Bapak Ibu yang hadir pada juga sebagai guru dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk di Edpuzzle, Bapak Ibu, saya untuk menjadi Edpuzzle Ambassador of Indonesia. Jadi di tahun 2022 ini, 2 tahun terakhir saya menjadi Edpuzzle Certified Coach untuk di Indonesia. Nah, Bapak Ibu itu adalah perkenalan singkat dari ini adalah email saya, kemudian Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya atau mencari saya di www.mercer.me. Ini adalah nomor WA, FB, kemudian saya juga mengelola channel YouTube Bapak Ibu. Di sana ada ratusan video pembelajaran, ratusan video tutorial yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar di dalam kelas, dan Bapak Ibu juga saya salah dari konten kreator resmi di TikTok untuk bagian edu teknologi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan saya. Rasanya tidak cukup kalau misalnya saya saja cakap-cakap di depan Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya. Bapak Ibu boleh ambil handphonenya, silahkan buka classpoint.app, kemudian silahkan masukkan kode kelasnya 1765. Mungkin boleh saya bantu kirim di chat saja biar lebih gampang. Nah, silakan Bapak Ibu link yang saya kirim di chat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa langsung gabung ke kelas saya. Jadi sesi interaktifnya bukan hanya saja saya yang menyampaikannya materinya, tapi Bapak Ibu juga boleh hadir di dalam kelas saya. Sudah ada Bapak atau Ibu Ulul, Rudi Dayan, Tati Andarini, terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang belum silahkan bergabung, saya berikan waktu kurang lebih 3 menit atau 2 menit lah untuk bergabung. Kita di sini ada 200 dan kelas ini hanya sampai 200 peserta. Silakan, ada Bapak Bambang Siswoyo, ada Ibu Husna, ada Bapak Yunus, ada Ibu Landa, ada Ibu Elvi Zainab. Silakan Bapak Ibu, 55 masih ada beberapa lagi untuk kita sama-sama berinteraksi. Boleh tulis nama aja ya Bapak Ibu, nggak mesti lengkap, boleh nama panggilan sehari-hari, boleh juga nama panggung juga boleh ya, silakan. Boleh Bapak masuk di classpoint.app, kemudian silakan masukkan kodenya 17865. Bapak Ibu yang memiliki handphone, boleh di-scan QR code ini, kemudian nanti otomatis bisa langsung masuk ke dalam kelas saya. Mungkin saya boleh ketik kembali.
yang di chat ya, Bapak Ibu silakan diklik. Bapak Jasman langsung diklik aja Bapak kelas poinnya. Nanti Bapak langsung kelas saya. Ada 97 silakan sampai 200 Bapak Ibu. Yang nanti tidak kebagi, saya maaf ya Bapak Ibu karena aplikasi ini hanya maksimal 200 peserta. Ada Ibu Ranti. Saya tunggu 150 ya Bapak Ibu. Saya sudah gabung ya Bapak. Oke, Waode Samrita. Ya. Yang baru gabung boleh klik link yang di chat, kemudian nanti langsung gabung. Oke. 117, 120, boleh Bapak 30 orang lagi baru kita lanjut ke materinya. Ada Bapak Jasman SPDSD, ada Pak Agus Dudung Hidayat, ada Pak Ruslan. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu karena sudah ada 136 saya kira sudah mewakili. Bapak Ibu yang terlambat masuk nanti boleh tetap bergabung. Oh ya. Saya kok tidak bisa bergabung karena kelasnya belum sampai selesai. Oke, silakan klik di chat yang di chat Zoom ya, Bapak langsung di chat, masukkan nama Bapak Ibu, langsung bergabung. Oke Pak, Pak Mas Hudi sudah masuk ya Pak? Harusnya sudah masuk kalau sudah diklik. Oke ya, Bapak Ibu sudah 148, luar biasa. Kita pada malam hari ini izin melanjutkan Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah Bapak Ibu, saya boleh dong Bapak Ibu kenalan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu boleh sebutkan nama kabupaten, kemudian atau tidak perlu sebutkan nama provinsinya, nanti di mana Bapak Ibu saat ini berada. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit ya, perkenalkan diri masing-masing. Tidak perlu sebutkan nama, tapi cukup menyebutkan, mengetikkan nama provinsi, nama kabupaten atau kota Bapak Ibu berada. Silakan Bapak Ibu. Wah, keren. Ada yang dari Bone. Siapa yang dari Bone? Ibu Idawi. Ada yang dari Sinjai. Ada yang dari Kota Pontianak, Tidore Kepulauan. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang dari ini belum kelihatan ya Bapak Ibu yang membesarnya, yang kota yang paling banyak. Ada yang dari Kerinci. Bapak atau Ibu LK ya. Bapak atau Ibu LK, saya dari Jambi. Ada yang dari Bone, saya dari Bone aslinya, cuma sekarang terdampar di Provinsi Jambi. Ada yang dari Sinjai, ini dekat dengan kota kelahiran orang tua saya. 2 orang dari Palembang, dari Purwakarta, ada yang dari Lebong itu Rejang Lebong kah? Ada ya, Pangkajene Kepulauan, selamat datang. Ada yang dari Banjar, dari Bima, wah jauh-jauh ya. Adakah malam hari ini? Silahkan Bapak Ibu, baru 75, 76. Ada yang dari Ngada, wow jauh ini Ngada. Ada yang dari Sorong, jam berapa Bapak apa sekarang di Sorong? Ada yang dari Bandung, selamat datang. Ada yang dari Flores Timur, selamat datang Ibu Rina dengan Maria, kelas saya. Ada yang dari Kabupaten Sorong, luar biasa. Dari Yogyakarta, iya. Desember saya ke Yogyakarta. Dari Goa, selamat datang Bapak atau Ibu Zulhaji. Dari Riau, tetangga provinsi dengan saya. Baik, terima kasih. Sudah 2 menit, Bapak. Ada 86 orang yang memperkenalkan diri pada malam hari ini. Terima kasih. Izin close submission.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan dirinya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang di chat Zoom boleh nanti masih ini ya di kelas saya di Google di kelas point. Kemudian Bapak Ibu saya ingin tanya lagi dong Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Edpuzzle di dalam kelasnya? Nah, Bapak Ibu kalau sudah pernah, Bapak Ibu boleh pilih true, kalau tidak pernah, Bapak Ibu pilih false. Kalau Bapak Ibu hampir semuanya di sini sudah menggunakan sudah true, berarti kita materinya sampai di sini saja. Malam kedua dan malam ketiga sepertinya nggak perlu. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. 9% dari kita belum pernah menggunakan Edpuzzle. Ada sekitar 4 orang, ada Ibu Darna, Bapak Dodi, Ibu Eni dengan Muzarok atau Ibu Muzarok yang sudah pernah menggunakan Edpuzzle. Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan, kita ulang-ulang lagi ya supaya mendapatkan inspirasi lagi. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, 81 orang di sini yang belum pernah menggunakan, berarti Bapak Ibu tepat sekali berada di kelas. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih itu Edpuzzle ya Bapak Ibu. Saya close submission. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin tanyakan adalah ya, ini hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi 85 orang atau 94% yang menggunakan dari 177 itu belum pernah menggunakan Edpuzzle, sedangkan 6% dari atau 5 orang itu sudah pernah menggunakan Edpuzzle. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang 20 berapa tadi? 94% tadi. Ingin bertanya lagi Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan nama atau pertanyaannya adalah apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan aplikasi ini pertama kali? Silahkan dijawab ya, Bapak Ibu. 2 menit dari sekarang. Silahkan. Masih asik. Satu menit. Oke, Bapak aja. Karena kalau lama nanti saya nggak bisa baca-baca semuanya. Oke, kita lihat dari Pak Multazam teka-teki, karena mungkin dengar kata puzzle-nya. Seperti puzzle, belajar menggunakan belajar menggunakan puzzle tidak ya, masih asing. Iya, that's why Bapak ini membuat puzzle belum menarik ya, ini pasti sangat menarik sekali Bapak Ibu. Permainan bisa iya, bisa tidak, menyusun merangkai gambar tidak. Hubungan dari beberapa materi boleh jadi. Pak Din Samudin tidak sulit Bapak. Ini sangat mudah sekali. Asik interaktif. Terima kasih kasihnya lain. Editing video. Ya bisa deh, bisa editing video, tapi tidak membuat video dari awal.
Sepertinya menarik, oke, sama-sama semua mencocok, tidak canggih, iya, pasti. Menyusun potongan gambar, no, tidak. Games boleh, boleh iya, boleh tidak. Membuat media ajar dengan kuir, ini bisa. Selayaknya game pembelajaran, bisa jadi, bisa tidak. Menyusun kotak-kotak, tidak. Yang blank, oke, nggak masalah. Mainan bongkar pasang, tidak. Saya kira aplikasi ini sangat membantu sekali buat saya dalam pembelajaran. Benar, Bapak nanti akan terbantu sekali dengan adanya ini. Media belajar dalam bentuk puzzle, tidak ya Bapak Ibu. Ada puzzle, ada puzzle-puzzlenya kan. Media pembelajaran membuat video, iya benar. Saya kasih tanda love dulu. Puzzle seru tidak ada. Oke, memberi saran kira-kira seperti apa ya puzzle. Oke, saya tandain dulu. Kemudian penasaran mau tahu sepertinya menarik, sangat menarik. Aplikasi media sosial atau aplikasi chat? Tidak. Sesuatu yang baru bagi saya, Pak. Oke, terima kasih. Menyusun potongan gambar yang bersatu kembali kemudian di puzzle? Tidak. Media puzzle teka-teki? Tidak. Media pembelajaran menggunakan puzzle menjadi lebih menyenangkan. Iya, tapi belum spesifik. Suatu aplikasi berupa video yang tidak bisa di-skip. Nah, itu dia. Satu ya yang paling benar. Jadi, Edpuzzle berupa video pembelajaran yang tidak bisa di-skip. Terima kasih Ibu atau Bapak Ida Wijaya. Pak Soekarno bilang ada membuat saya penasaran karena sebelumnya belum pernah mendengar atau belum pernah menggunakannya. Nah, itu gunanya kita berada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian platform untuk benar sekali. Jadi banyak sekali masuk yang Telegram. Belum pernah tahu, yang terbayang adalah tentang puzzle atau bongkar pasang. Bukan ya Bapak, bukan. Teknik belajar menyenangkan bagi siswa. Oke, baik. Terima kasih. Saya tandai love. Oke, saya pilih Ibu yang saya sukai. Nah, puzzle, editing video, oke. Kuis media ajar dengan membuat kuis ajar dengan belajar dengan kuis, oke, benar. Media pembelajaran, membuat video, iya. Kita nanti akan sama-sama 3 hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat video. Tapi tidak perlu kita merekamnya, Bapak Ibu. Saya akan perlihatkan bagaimana cara mendapatkan video pembelajaran interaktif tanpa kita harus buat dari ulang. Oke, terima kasih. Ini saya save for review. Nah, kita langsung masuk ke materinya nih, Bapak Ibu. Saya nggak mau kepo-kepoin lagi ya. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk merespon di chat. Mohon maaf saya nggak bisa, saya coba lihat apakah ada di chat juga. Menyusun sesuatu yang terpisah, aplikasi yang caranya gimana ya Kak? Ya, oke. Iya, bisakah menggunakan laptop? Bisa banget. Menggunakan handphone pun sambil rebahan bisa membuat video pembelajaran. Bayangkan, mudah banget. Oke, Bapak Ibu, aduh, kecepatan nih. Saya balikin dulu. Ibu, make any video your lesson. Itu adalah tagline dari Edpuzzle. Di chat Zoom, Bapak Ibu, kira-kira artinya apa ya kalau make any video your lesson? Boleh deh Bapak Ibu di chat Zoom ditulis, karena saya lupa memberikan di sini. Pakai HP, membuat video pembelajaran, oke. Bisa menggunakan HP, boleh dong. Ayo Bapak Ibu silakan. Ada nggak yang tahu artinya make any video your lesson? Membuat video pelajar apapun, membuat video pembelajaran belum tepat. Membuat berbagai video pembelajaran belum tepat. Membuat video apa aja yang berkaitan dengan pelajaran kita belum tepat. Video apapun, nah benar. Ibu Bapak Rahman tadi, video apapun dapat dijadikan pembelajaran. Benar sekali. Jadi itu adalah tagline dari Edpuzzle ya Bapak Ibu. Jadi video Bapak Ibu bisa saat ini kita jadikan sebagai video pembelajaran. Kebayangkan Bapak Ibu kerennya. Nah Bapak Ibu pernah nggak sih kita memberikan video ke pembelajaran ke peserta didik kita? Izin close chat dulu ya Bapak Ibu biar saya tidak gagal fokus. Jadi Bapak Ibu, Edpuzzle ini
pada dasarnya adalah membantu kita sebagai guru, Bapak Ibu, untuk membuat pembelajaran interaktif. Bapak Ibu biasanya kalau video pembelajaran ke peserta didik kita, kita nggak pernah tahu kan Bapak Ibu, apakah peserta didik kita itu menonton atau tidak. Apakah peserta didik kita itu menonton keseluruhan atau hanya sepotong-sepotong. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi di Edpuzzle, Bapak Ibu, kita bisa nanti melihat perkembangannya. Nanti saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah Edpuzzle. Apa itu Edpuzzle? Edpuzzle itu adalah bisa kita gunakan berbagai video apapun yang Bapak Ibu pernah lihat. Misalkan Bapak Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, ada potongan misalnya pidato presiden, atau misalnya potongan orang membaca puisi atau lomba puisi nasional. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai video pembelajaran. Bagaimana caranya? Nanti saya akan perlihatkan. Atau misalnya Bapak Ibu yang guru matematika, pasti tahu dong Jerome Pauline yang di Jepang sekarang, yang kuliah di Jepang dan pintar sekali dalam matematika dan banyak sekali videonya. Video-video pembelajaran, video-video TikTok kah, video dari YouTube-nya, dari channel YouTube. Nah, video dari beliau itu Bapak kita jadikan sebagai video pembelajaran. Karena tagline-nya adalah video di Edpuzzle itu, video apapun bisa kita jadikan sebagai video pembelajaran. Yang kedua, Edpuzzle itu memungkinkan kita, Bapak Ibu sebagai guru, untuk menyematkan pertanyaan di dalam videonya. Bisa di tengah, bisa di awal, maupun bisa di akhir. Keren kan Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya videonya kita biasa berikan ke peserta didik itu, kita berikan, sudah berikan videonya, ya sudah lah ya, nggak ada lagi kita mau misalnya, paling kita minta, kalau saya dulu sebelum mengenal Edpuzzle ini, minta mereka untuk screenshot di bagian akhir mereka sebagai bukti sudah menonton. Atau di bagian akhir setelah mereka menonton, saya minta mereka untuk membuat kesimpulan Bapak Ibu. Tapi biasanya manual, ataupun mungkin yang lebih canggih sedikit dibuat di mereka menonton. Saya dulu pakai aplikasi dari Kaizala Microsoft itu, saya berikan video, kemudian di bagian bawahnya saya meminta mereka untuk membuat Bapak Ibu, untuk membuat resume atau yang telah mereka pelajari. Tapi tidak baiknya adalah ketika satu orang yang sudah membuat, yang lain di bawah itu tinggal copy paste Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di Edpuzzle mereka nggak bisa melakukan itu Bapak Ibu, karena kita bisa memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya bisa multiple choice yang langsung langsung dikoreksi oleh aplikasi, dan yang kedua adalah yang pertanyaannya berbentuk open-ended question, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adalah essay, atau dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat apa ya? Jawaban singkat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa itu Edpuzzle? Edpuzzle memungkinkan kita juga sebagai guru, Bapak Ibu, untuk memantau perkembangan peserta didik kita. Memantaunya seperti apa? Jadi misal ya, kita sudah memberikan pertanyaan di bagian ini, Bapak Ibu. Kita sudah memberikan pertanyaan di bagian dari video kita. Nah, kita juga bisa memantau mereka itu, apakah mereka menonton video kita atau tidak. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ambil alat dulu. Alright. Nah, jadi kita juga bisa memantau peserta didik kita dengan video yang kita berikan. Kalau misalnya yang secara konvensional biasa, Bapak Ibu kita berikan video pembelajaran, kita nggak bisa kontrol tuh Bapak Ibu apakah mereka menonton. Tapi kalau misalnya di Edpuzzle, Bapak Ibu, sampai persentase mereka menonton pun itu kita bisa tahu secara real time, Bapak Ibu. Mereka menonton video pembelajaran yang kita berikan. Keren kan, Bapak Ibu? Nggak terbayang kan, Bapak Ibu, kalau Edpuzzle itu ternyata bisa seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang puzzle ya, Bapak Ibu, yang kertas-kertas kemudian ditempel-tempel, tidak. Jadi di puzzle itu adalah aplikasi atau platform yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran interaktif dengan
cara kita bisa menambah pertanyaan di dalam, bukan hanya pertanyaan, not only pertanyaan Bapak Ibu, tapi kita juga bisa memberikan semacam catatan. Misal ya, Bapak Ibu mengambil video pembelajaran dari orang lain, nanti saya akan perlihatkan sumber videonya dari mana aja sih. Nah, misal kita ambil punya pembelajaran punya orang lain, kita bisa catatan di dalam videonya Bapak Ibu, tambahannya. Catatannya bisa berbentuk voice note, bisa juga dalam berbentuk tulis Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, apa harus Edpuzzle? Pertama, Edpuzzle itu tadi ada yang Bapak Ibu yang bilang Edpuzzle itu rumit. Tidak Bapak Ibu. Edpuzzle mudah dan sangat bermanfaat. Kenapa? Pertama, karena dengan Edpuzzle Bapak Ibu kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa ya, mengubah video yang biasa-biasa saja ya menjadi video pembelajaran interaktif. Ya, artinya Bapak Ibu peserta tidak bisa skip yang disampaikan sama Bapak atau Ibu tadi saya lupa. Jadi mereka benar-benar menonton video kita itu dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan kemandirian belajar siswa dengan memastikan peserta didik itu menyelesaikan pelajarannya. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas ataupun misalnya Bapak Ibu di rumah mau memberikan pembelajaran secara asinkronus, Bapak Ibu bisa video pembelajarannya, mereka bisa menontonnya kapan saja secara mandiri. Dan kita bisa memastikan bahwa mereka itu menonton atau tidak. Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita bisa menghemat waktu dalam pembelajaran di kelas. Siapa yang Bapak Ibu yang hari ini masih menggunakan metode ceramah dari awal masuk sampai akhir, ujung-ujungnya capek sendiri Bapak Ibu. Nah, kita manfaatkan teknologi yang ada. Sekarang sudah ada Edpuzzle Bapak Ibu. Kita perlu lagi capek-capek Bapak Ibu untuk mengajar dari awal sampai akhir. Kita gunakan sama-sama mungkin model pembelajaran PJBL atau mungkin pembelajaran problem PBL, problem based learning, menggunakan Edpuzzle ini sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana menggunakannya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Hal yang pertama yang akan kita lakukan setelah mengetahui kegunaan dari Edpuzzle itu tentu kita akunnya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pertama Bapak Ibu harus punya pertama adalah internet, punya internet itu pastilah ya, karena ini berbasis online ya. Yang kedua, Bapak Ibu punya laptop ya atau HP. HP-nya yang laptopnya nggak perlu harus yang bagus-bagus ya Bapak Ibu, yang penting masih bisa ada browsernya. Kemudian yang ketiga, setelah itu Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama praktekkan ya, saya nggak menjelaskan dulu. Yang harus Bapak Ibu miliki adalah Bapak Ibu harus email. Nggak mesti harus email sekolah sih. Nggak mesti harus belajar akun belajar.id. Nggak mesti harus akun madrasah.id. Nggak perlu. Yang penting emailnya adalah email yang aktif, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Dan yang keenam adalah emailnya itu harus aktif. Nanti akan ada link verifikasi dari Edpuzzle untuk memastikan bahwa email yang Ibu daftarkan ke Edpuzzle itu adalah email Bapak Ibu yang miliki. Praktekan ya Bapak Ibu, saya tipikalnya nggak biasa menjelaskan panjang lebar di slide, karena nanti toh akan saya berikan praktiknya. Oke, ini kita sudah mulai masuk nih Bapak Ibu. Tolong jangan berkedip ya. Kita akan sudah memulai video pembelajaran video kita nih. Ya, kita mulai dulu. Sumber videonya dari mana aja? Apakah kita harus buat video pembelajaran, merekam, mendatangkan kameramen yang profesional, harus beli green screen, sehingga baru kita bisa menggunakan Edpuzzle? Tidak ya, Bapak Ibu, tidak perlu. Pertama, Bapak Ibu, sumber videonya adalah kita bisa buat rekaman kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya sudah punya slide pembelajaran, slide-nya boleh dari Canva ataupun mungkin dari PowerPoint atau Google Slide. Bapak Ibu rekam diri Bapak Ibu sendiri.
Jadi sambil menjelaskan, sambil Bapak Ibu rekam diri Bapak Ibu sendiri, nah maka akan jadi pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, Edpuzzle itu sudah menyediakan, mmm, video original, tapi sayangnya pada saat ini video original dari Edpuzzle ini masih menggunakan 100% bahasa Inggris, tapi nanti jangan Bapak Ibu ada sisinya, jadi kita peserta didik kita, tapi ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang sekolahnya bilingual ya, materi-materinya itu, dia semuanya menggunakan bahasa Inggris yang Edpuzzle original. Nah, ketiga Bapak Ibu, sumber videonya itu adalah video yang diunggah oleh pendidik lain. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi misalkan sesama pengguna Edpuzzle, ini kita bisa gunakan videonya Bapak Ibu, asalkan dia mengunggahnya itu adalah secara Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan video saya menggunakan mata pelajaran bahasa Inggris, dan saya lihat di sini ada Ibu Ririn misalnya, Ibu Ririn yang sudah raise hand, itu juga bisa menggunakan video saya. Jadi nggak Bu Ririn buat video lagi, tapi cukup mengambil video saya. Apakah bisa diedit? Bisa, bisa sekali, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu sumber videonya berasal dari komunitas daerah atau sekolah kita. Kalau dari sekolah, di dalam satu sekolah itu menggunakan Edpuzzle ada 10 atau 12 orang. Di mungkin kelas rendah misalnya di SD, Bapak Ibu yang kelas SD biasanya kan dia misalnya kelas 6, kelas 6 biasanya paralel kan, 6A, 6B, 6C, ya seperti itu dan seterusnya. Nah, sesama guru itu Bapak Ibu jika ada yang menggunakan, video pembelajaran di Edpuzzle itu bisa saling menggunakan. Jadi bisa saling dipakai, seperti itu. Dan keren tuhnya itu di sini Bapak Ibu, videonya dari YouTube. Kebayangkan Bapak Ibu ada berapa juta video pembelajaran yang ada di YouTube yang bisa kita manfaatkan tanpa batas. Jadi videonya Bapak Ibu kita ambil dari YouTube, kita pindahkan ke Edpuzzle, di sini maka ini jadikan video pembelajaran kita. Apakah ini ilegal? Tidak Bapak Ibu, karena kita tidak re-upload. Tapi yang akan itu adalah hanya URL dari YouTube. Bapak Ibu punya video sendiri, misalnya, Bapak Ibu mau dijadikan sebagai ditambahin fitur Edpuzzle, sangat memungkinkan sekali, silakan. Saya yakin Bapak Ibu dan di sini Bapak Ibu YouTuber keren yang memiliki banyak video-video pembelajaran yang hanya diberikan kepada peserta didiknya tapi tidak pernah tahu apakah peserta didiknya menonton. Mungkin Bapak Ibu tahu menonton dengan cara sudah melihat berapa banyak views-nya, kemudian di bagian bawah mungkin Bapak Ibu meminta peserta didiknya untuk komentar, silakan nama, nomor absen dan kelas. Gitu kan Bapak Ibu biasanya. Tapi kalau di Edpuzzle itu tidak perlu seperti itu untuk memastikan bahwa peserta didik kita melihat atau tidak kita berikan. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, sumber videonya bisa Bapak Ibu rekam sendiri kalau Bapak Ibu memang orangnya kreatif, punya banyak waktu luang untuk memberikan konten sendiri, atau misalnya Bapak Ibu tidak terlalu percaya dengan orang lain, lebih puas dengan karya sendiri, boleh banget menggunakan rekam layar. Kemudian kalau Bapak Ibu yang sekolahnya bahasa Inggris sehari-hari di sekolah, itu juga boleh menggunakan Edpuzzle Originals. Ini sudah jadi, Bapak Ibu sudah dikurasi, ya tinggal dikurasi oleh tim dari Edpuzzle, jadi bisa digunakan, sudah ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Dan ketiga, kalau Bapak Ibu mau memakai video pembelajaran orang lain, seperti yang di sini, ini punya orang lain, Bapak Ibu ini kita tinggal pakai, kemudian kalau sudah di sekolahnya rame-rame sudah menggunakan Edpuzzle, Bapak Ibu boleh kerjasama dengan guru-guru yang ada di sekolah,
akan satu level Bapak Ibu bisa buat janji atau misalnya buat janji atau seperti apa bahasanya? Misal Bapak Ibu nih kelas 6 yuk Bapak, saya membuat, materi tentang perkembangan, hewan. Kemudian Ibu, membuat tentang, materi tentang matematika. Nah, jadi, dalam 1 tahun itu nanti bisa ada banyak sekali video pembelajaran yang bisa dihasilkan. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir ini adalah racunnya yang dari YouTube. Gunakan video apapun yang ada di YouTube itu untuk dijadikan sebagai video di Edpuzzle. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah memperkenalkan Edpuzzle. Bapak Ibu saya sudah memperkenalkannya tadi ke kalian apa itu Edpuzzle. Kemudian bagaimana cara membuat akun Edpuzzle ini nanti saya akan langsung praktikkan ke Bapak Ibu, dan yang terakhir sama-sama belajar bagaimana cara membuat konten video interaktifnya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Ini saya coba buat rangkum ini padahal masih banyak, tapi kita masih ada 2 malam Bapak Ibu ya, jangan sampai nggak hadir. Oke, saya stop share dulu Bapak Ibu, kita langsung masuk ke praktiknya. Bagaimana cara membuat akun Edpuzzle? Stop share Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke sini. Baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Saya singkirkan dulu. Saya ambil keyboard saya. Oke. Bapak Ibu yang memiliki laptop, boleh coba sekarang sambil mendengarkan suara saya. Bapak Ibu yang aktif di Android ataupun di iOS, di iPhone juga boleh sekarang. Ambil browsernya. Di browser, Bapak Ibu, kita kliklah www.edpuzzle, double Z, jangan sampai salah ya Bapak Ibu, www.edpuzzle.com, enter. Untuk pendaftaran yang sekolahnya belum terdaftar, ini agak sedikit tricky ya Bapak Ibu. Sekarang Edpuzzle itu sudah hadir dalam bahasa Indonesia. Di sini ada tulisan sekolah, di sini ada kelas terbuka, di sini ada tulisannya gabung, daftar, mulai. Daftar dan memulai itu sama saja. Kita memulai dulu dengan mendaftar. Ya, kita juga boleh pilih memulai. Kita daftar saja. Ibu, adakah yang mau jadi volunteer saya pada malam hari ini? Ya, adakah yang mau jadi volunteer saya? Boleh bantu bukakan mic-nya satu. Ririn mungkin dari tadi raise hand nggak capek Bu? Raise hand terus. Bapak Ibu admin boleh bantu saya untuk bukakan untuk Ibu Ririn biar bisa bantu nanti menyebutkan nama sekolah dan lain sebagainya. Halo? Oh, Bapak Ibu bantu saya untuk satu orang untuk jadi ya. Mungkin Ibu Rida ini Pak, Ibu Rida. Boleh, boleh. Boleh. Ibu Rida bersuara sedikit Ibu. Halo Ibu Rida. Ibu Rida. Kirim linknya. Oke. Sudah adakah? Iya, Pak. Ibu Ridanya sudah hadir? Iya, Pak. Oke, baik. Bu Rida jangan dimatikan mic-nya ya, Ibu Rida ya. Bantu saya malam ini ya, Ibu Rida. Ya, kayak kita mau main sulap aja ya, Ibu Rida. Oke, saya ulang. Ibu Rida, bantu sebutkan nama sekolahnya ya. Ibu Rida boleh tahu, Ibu mengajar di jenjang apa ya, Ibu? SLTA, Pak. SMA ya. SMK.
SMA atau SMK berasal SMK. Oke, SMK di jurusan apa Ibu? Jurusan Teknik Informatika, Multimedia. Baik, terima kasih. Multimedia, baik, terima kasih. Di kelas berapa? Kelas 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu memulainya silahkan masuk di edpuzzle.com. Ini saya coba kirim linknya ke chat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memulainya nanti tinggal klik saja, itu sudah bisa langsung memulai. Kemudian saya ulang dari awal. Saya masukkan juga edpuzzle-nya. Oke, di bagian sini ada gabung, ada daftar. Kita pilih daftar dulu Bapak Ibu. Nah, pilihan apakah kita mau masuk sebagai guru atau sebagai siswa, tentu kita pilih sebagai guru. Oke. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa untuk mendaftar kita menggunakan email. Nah, Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu apakah menggunakan Google sebagai platform emailnya ataupun Microsoft. Ya, hanya dua ini yang bisa dipilih. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan sekolah yang berakhiran sch.id atau Bapak Ibu yang menggunakan Yahoo ataupun email dan yang lainnya boleh pilih daftar dengan Edpuzzle. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan Google dengan Microsoft, saya kira itu lebih gampang langsung dengan masuk dengan Google. Saya pilih Google tadi, kemudian saya pilih emailnya, ya, saya pilih email Gmail-nya. Perhatikan Bapak Ibu ini bukan akun belajar.id, jadi Edpuzzle privilege khusus untuk akun belajar.id itu sama saja Bapak Ibu. Kita klik seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oh, seperti ini sudah punya saya buang. Oke, saya ganti browser dulu kalau gitu, yang tidak ada. Bentar, saya share ulang. Oke, saya masuk lagi di .com. Saya enter. Ini saya buang. Sepertinya sedikit agak melambat. Terbuka. Kita pilih daftar di sini. Ini masih menggunakan. Oke, saya pilih daftar. Kita pilih sebagai guru. Kita tutup dengan Google. Ya, Bapak Ibu kalau yang punya Microsoft boleh Microsoft. Kemudian saya pilih email Gmail-nya di sini, Bapak Ibu. Oke. Di bagian ini nama tidak bisa kita ubah ya Bapak Ibu, email juga kita ubah, kita bisa masukkan sandi. Ya, kita bisa masukkan sandi, kita masukkan di sini sandinya, misalkan. Nah, itu deh sandinya. Titik. Oke, kode referensi ini dikosongkan saja di malam ketiga nanti saya akan perlihatkan the power of kode referensi ini Bapak Ibu. Dikosongkan saja, kemudian pilih centang seperti ini, lalu kita buat akun baru. Oke, ini boleh kita simpan ya Bapak Ibu, jadi ke depan tidak sulit lagi. Nah, Bapak Ibu. Kalau sekolah Bapak Ibu belum pernah menggunakan didaftarkan di Edpuzzle, maka Bapak Ibu khawatir sekolah Bapak Ibu dulu. Gunanya adalah supaya guru-guru yang lain yang ada di sekolah Bapak Ibu ketika mau menggunakan Edpuzzle juga, nanti Bapak Ibu bisa bertemu di Edpuzzle ini, di sini Bapak Ibu. Oke ya. Ibu Nida apa tadi, maaf? Ya, Ibu Rida. Ibu Rida. Oke, Ibu Rida boleh sebutkan nama sekolahnya, SMK? SMK Negeri 1 Selayar. SMKN 1? Selayar. Selayar. Oh, Selayar. Ibu dari Selayar?
Iya, Saya di selayar itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2001, 2001 atau wah 2002. udah lama nih. Iya, udah lama ikut MTQ tingkat nasional, tingkat provinsi dulu yang di Selayar. Oke, SMKN 1 Selayar, apakah ada di sekolah Ibu yang menggunakan Edpuzzle? Nah, sepertinya belum ada, Ibu. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan, jangan berkedip dulu. Bapak Ibu yang sekolahnya belum terdaftar di SMKN 1, belum Edpuzzle, maka Bapak Ibu pilih At My School or Organization di bagian bawah ini. Ada tulisan At My Organization, artinya kita akan menambahkan sekolah kita atau organisasi kita. Kita tambahkan ya Bapak Ibu, klik seperti ini, tulis ulang nama sekolah kita. Misalkan SMKN 1 Selayar. Selayar berarti di Kabupaten Selayar. Selayar. Selayar Kabupaten Lingga bukan ya, Kepulauan Riau. Atau yang kalau misalnya di kabupatennya tidak ada, Bapak yang lebih besarnya lagi. Misalkan di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan spesifik juga tidak ada ya Bapak Ibu. Kenapa Ibu Selayar tidak? Atau mungkin kita ganti ya, Kabupaten Selayar. Nah, belum juga. Gak apa-apa kalau misalnya nggak pilih yang ada dulu, nanti kemudian di profil kita bisa ganti. Yang penting kita daftarkan dulu, kemudian kita daftarkan sekolah kita. Yang terpenting adalah Bapak Ibu, kalau ini nanti bisa kita ganti di profil. Kita add school. Nah, ternyata ada yang pakai, Bu. SMKN 1 Selayar. Iya Bu, iya Bu, iya Pak. Tadi kan saya Ah, coba juga, baru juga saya perhatikan tadi, oh ternyata saya salah juga sudah satu. Kabupaten Lingga. Iya, benar. karena Kabupaten Selayar sepertinya belum terdaftar di sini. Ya, saya kira tadi Jadi hanya pada saya yang Fadil, jaringan. Heeh. Ternyata betul. Benar, belum terdaftar. Jadi nanti kita bisa daftarkan. Nggak apa-apa kita masukkan dulu. Nah, sampai di fase ini sudah tercentang hijau, berarti sudah oke. Ibu mengajar di kelas Kelas 12 dengan kelas 11. 12, ya. Bapak Ibu, mata pelajaran di sini itu tidak semua ada ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang mengajar di guru SD ya, sebagai berprofesi sebagai guru SD, ya tidak ada guru kelas gitu. Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh pilih ada. Kalau Ibu mengajarnya mata pelajaran apa, Ibu? Media interaktif, tapi Media. kayaknya yang computer science. Oke, boleh. Computer Science, Technology and Engineering. Ini ya, Computer Science ini ya, Ibu. Ya. Oke. Kita mulai mengajar. Ketik ini ya, klik ini ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya ada mengajar, Ibu ada mengajar di kelas yang lain lagi? Hanya Atau kelas cuma 12. hanya kelas 12? Oke, nggak masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengajar lagi, boleh ditambahkan kelas di sini, kemudian pilih mata pelajarannya. Seperti saya di kelas di fase E, saya mengajar di bahasa Inggris, kemudian di kelas saya mengajar bahasa dan sastra Inggris. Berarti saya bikin 2. Oke ya, Bapak Ibu, karena Ibu Rida itu cuma 1, jadi pilihnya pilih kelas 12, kemudian mata pelajarannya adalah computer science yang berhubungan dengan ini, atau yang berbau-bau dengan ini, atau yang serumpun ya. Kemudian kita pilih start teaching, mulai mengajar. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh praktikkan. Saya sambil lihat chat dulu, boleh?
Kalau guru kelas pilih SD, pilih yang mana? Pilihnya yang other. Pakai HP kok orang bisa Pak. Saya sudah buat akun di Edpuzzle, oke keren. Bagaimana kalau mau nambah satu grade lagi bagaimana? Saya pilih satu aja. Kalau mau nambah grade lagi tinggal diklik in another subject or grade level. Tambahkan aja Ibu, Bapak Ibu. Ya. Ini menunggunya sepertinya agak lama. Karena koneksi internet saya sepertinya. Ibu Rida atau Ibu Nida? Saya tulis apa salah? Ibu Rida ya? Iya, Pak. Ibu Rida, oke. Ibu Rida sudah buat kelas juga? Oh, baru tadi, Pak. Dicoba juga. Sudah Itu berhasil tadi. Oh masuk. ya, oke. Ini mungkin saya boleh reload lagi deh, Bapak. Sepertinya agak lemot di bagian saya, di sisi saya internetnya. Saya reload. Ibu Rida, saya 2 kali ke sana dan selalu muntah mabuk laut. Mabuk laut ya, Pak. Apalagi kalau Mabuk laut. bulan-bulan Desember itu. Oh Kencang. iya, nggak berani keluar ya. Orang sini mungkin sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Beberapa kali di kemana itu ke Bulukumba, reunian pula Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu sambil menunggu nih. Saya senang Bapak Ibu kalau bertemu dengan lihat keluar MKN 1 Selayar. MKN 1 Selayar. Sepertinya tadi sudah ada ya Bapak Ibu. Selayar. Kita pilih ini dulu, nggak apa-apa. Ada 1, ngajarnya kelas 12, mata pelajarannya Computer Science, kemudian Start Teaching. Nanti kalau Bapak Ibu ini saya tidak berhasil masuk, nanti saya langsung masuk di kelas yang saya pakai aja sehari-hari. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena sepertinya koneksi internet saya agak lemot. Ibu sudah lewat fase ini kah? Sudah, Bu Pak. Rida? Oh sudah ya. Sudah. Nah Bapak Ibu setelah ini yang harus Bapak Ibu lakukan harusnya adalah di bagian ini kalau Bapak Ibu lihat, itu ada verifikasi email. Nah, Bapak Ibu tidak bisa verifikasi karena ini masih seperti ini. Mohon dimaaf Ibu, saya tinggal di pedesaan soalnya koneksi internetnya mungkin tidak sebaik Bapak Ibu yang berada di kota. Ini kalau lama nanti Bapak Ibu saya boleh pindah mengalihkan nanti ke akun yang tapi pada dasarnya Bapak Ibu yakin dan percayalah proses pendaftarannya ketika ini sudah selesai Bapak Ibu tinggal cek inbox email kita di sini dan silakan verifikasi akun. Ibu Rida sudah verifikasi akun Ibu? Iya, Pak, sudah. Oke, alhamdulillah sudah oke. Makanya ada tulisan tadi 1 guru yang menggunakannya ya, menggunakan pengguna di sekolah Ibu. Oke, karena menunggu seperti ini kayaknya menunggu sesuatu yang nggak pasti Bapak Ibu. Saya stop share dulu untuk sekolah sepertinya tidak bisa bergabung. Saya di sekolahnya Ibu Rida, nggak apa-apa. Saya pindah ke dulu yang biasa saya pakai. Karena malam ini kita akan belajar bagaimana cara akun dan bagaimana cara membuat konten video interaktifnya. Oke. Ini saya hapus dulu semuanya. Apakah sudah masuk? Belum juga. Oke, saya close saja ini, Bapak Ibu. Alright, saya share screen. Nah, ini adalah yang
saat biasa pakai di hari ya Bapak Ibu, saya memulai, saya seorang guru, saya masuk sebagai di Google. Terus saya buka ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat email yang masuk itu seperti apa. Mudah-mudahan masih ada karena sudah lama banget. Nah, di sini saya menggunakan akun belajar.id ya Bapak Ibu, tapi tidak ada privilege-nya sih. Lihat isi email, oh belum, nggak lihat isi. Puzzle. Oke. Nah, saya mengasumsikan Bapak Ibu sudah tahap yang missing di sini itu hanya verifikasi email saja Bapak Ibu. Ya, yang verifikasi email saja yang tidak bisa saya perlihatkan karena tadi tidak selesai di bagian yang di kelas di SMKN 1 Selayar. Setelah itu Bapak Ibu kita akan modelnya seperti ini bentuknya. Ini adalah tampilan awal dashboard atau namanya ya Bapak Ibu untuk di Edpuzzle. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah cara membuat konten video interaktif. Bapak Ibu, untuk konten video interaktifnya, tadi saya sampaikan ada 5 jenis video yang bisa kita gunakan, ada 5 jenis sumber video bisa kita gunakan untuk di Edpuzzle. Saya langsung yang paling mudah ya Bapak Ibu, saya pakai yang paling mudah yaitu saya stop share. Saya mau share secara keseluruhan layar laptop saya biar kelihatan. Oke, ini adalah di Edpuzzle-nya, Bapak Ibu, apakah masih ada? Sepertinya saya tidak punya lagi yang verifikasinya, karena ini sudah dari Edpuzzle-nya. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Hilang sudah dari Edpuzzle-nya, tidak ada masalah. Nah, kita langsung masuk di bagian bagaimana cara membuat video interaktif. Kita masih ada 20-30 menit, Masya Allah. Saya agak ini cepetin dikit ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya ini nggak selesai, kita akan lanjutkan malam besok ya. Tapi mudah-mudahan selesai. Kita cari buka dulu YouTube Bapak Ibu. Ibu Rida boleh bantu saya materi pelajarannya satu. Salah. Ibu Rida? Iya, Pak. Iya, boleh bantu saya satu mata pelajarannya? Oh, desain grafis percetakan, Pak. Oke, desain grafis percetakan. 11 semester 1 ya? Iya, Pak. Nah, Alright. Oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini keren ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu buat video pembelajaran, cukup ambil yang ada di sini. Tapi Bapak Ibu meyakinkan diri dulu dengan video pembelajaran yang ada di sini, apakah ini cocok atau tidak untuk di kelas saya. Nah, seperti di kelas kita. Maaf. Jadi pilih, misalkan katakanlah videonya ini. Nah, Bapak Ibu, saya mengasumsikannya Bapak Ibu sudah menonton sampai selesai ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu, kita tinggal copy link-nya yang di bagian atas ini. Oke. Kita copy, klik kanan, pilih salin. Oke, Bapak Ibu. Kita balik lagi ke Edpuzzle. Kemudian di bagian atas ini tadi di YouTube, sekarang kita kembali ke Edpuzzle-nya. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih tempel. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih cari. Nah, sama kan Bapak Ibu video ini dengan yang ini sekarang? Nah, di bagian memotong, di bagian Bapak Ibu bisa Bapak Ibu edit ya, editnya tapi misalkan Bapak Ibu tidak pengen ada awalannya ya. Misalkan di video YouTube itu kan biasanya ada intro kan Bapak Ibu, intro dari yang pemilik channelnya.
Nah, Bapak Ibu misalnya tidak mau mungkin wasting time, menghabiskan waktu, jadi Bapak Ibu boleh edit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nah, ini Muhammad boleh Ishak. kita tarik seperti ini. Ya, bisa langsung ke materi. Kita Sebagai lanjut. guru multimedia dan Nah, grafis kita berasal langsung dari bahasa Inggris. di materinya saja. Nah, begitu juga di bagian akhir ya, Bapak Ibu. Misalnya kan biasanya ada outro-nya tuh. Yang jangan lupa subscribe, and comment. Nah, itu kan biasanya Bapak Ibu. Nah, kalau itu tidak mau, kita tinggal close seperti ini. Kita tinggal tarik. Ya. Kita lihat apakah ada yang seperti itu. Konsultan bagaimana membuat desain yang menarik kepada orang lain. 9. Media cetak elektronik. Kalian bisa bekerja di surat kabar ataupun televisi sebagai tim kreatif di sana. Untuk materi ini dicukupkan. Oke, nah cukup Bapak Ibu. Nah, sampai di cut ini saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kita tinggal bisa memotong ataupun di akhir ataupun di awal dari videonya. Nah, untuk di bagian tab pengisi suara, kalau video yang diambil dari YouTube kita tidak akan suara Bapak Ibu untuk memberikan penjelasannya karena ini adalah persyaratan dari YouTube-nya yang tidak mengizinkan. Tapi kalau videonya yang kita buat sendiri, Bu, seperti rekam layar atau kita yang ngupload sendiri videonya, misal Bapak Ibu mengambilnya dari sumber belajar Kemendikbud.go, bisa Bapak Ibu kita ambil, kita download, kemudian kita upload lagi di Edpuzzle ini. Itu bisa kita tambahkan penjelasan di bagian pengisi suara. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kunci dari Edpuzzle itu ada di sini Bapak Ibu. Ya, ada di bagian pertanyaan. Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Di sini ada pilihan soal pilihan ganda, ada pertanyaan terbuka, dan ada catatan. Pilihan adalah soal berbentuk pilihan ganda, multiple choice. Pertanyaan terbuka itu adalah kalau dalam bahasa yang sehari-hari kita di sekolah, kita biasanya memakainya adalah essay. Dan catatan ini adalah Bapak Ibu kita bisa menambahkan catatan bentuk tertulis, catatannya berbentuk video di tengah-tengah atau dimanapun yang kita inginkan dari video ini. Misalkan Ibu Rida tidak terlalu masih ada rasanya yang ingin disampaikan di dalam video ini tapi tidak tersampaikan oleh mas-mas yang punya channel ini, maka Ibu Rida boleh menambahkan catatan lagi. Hanya bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk voice note. Keren kan Bapak Ibu? Kita praktekkan yang satu ya Bapak Ibu. Sebelum kita menerapkan soal pilihan ganda, Bapak Ibu harus menentukan dulu di menit keberapa soal itu Bapak Ibu akan berikan. Kalau di multiple choice seperti ini, Bapak Ibu bisa memberikan multiple choice seperti biasa, pilihannya A, B, C, D, atau Bapak Ibu juga bisa berbentuk soal true or false, benar atau salah. Benar kan? Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau benar atau salah berarti di atas itu pernyataan, baru di bawahnya benar atau salah pernyataannya. Tapi kalau misalnya pilihan seperti biasa, berarti pertanyaannya pertanyaan di atas, kemudian opsi jawabannya A, B, C, D, E. Nah, kekurangannya cuma satu Bapak Ibu di soal pilihan ganda ini, kita tidak bisa menentukan range nilai Bapak Ibu antara soal satu dengan soal yang kedua dan seterusnya. Misalkan Bapak Ibu hanya berikan soalnya 2, maka soal satu akan dinilai 50, soal kedua akan dinilai 50. Maka kalau digabungkan benar semua, maka peserta didik akan mendapatkan nilai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba ya, kita coba langsung. Misal soal pilihan ganda, kita tentukan dulu di menit keberapa. Kita mulai dulu dari yang paling awal. Dan grafis berasal dari bahasa Inggris, yaitu Nah, desain dan misalkan grafis. seperti itu. Jadi, itu mendengarkan dulu pernyataan atau materi. Tadi disampaikan desain grafis itu berasal dari kata dua buah kata, yaitu desain dan grafis bahasa Inggris. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa langsung memberikan soal pilihan ganda. Alright, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah terbuka sekarang? Jadi Edpuzzle itu bukan aplikasi aplikasi untuk mengumpulkan kertas-kertas kemudian di Edpuzzle kan, tidak. Jadi di bagian ini kita memberikan soal. Contohnya Ibu Rida, mohon maaf kalau salah ya.
saya tuliskan misalnya kata grafis berasal dari bahasa Inggris. Oke, misalkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini jenis pertanyaannya load ya. Bapak Ibu nanti bisa modifikasi sendiri. Berarti kita tulis di sini true, di sini kita tulis. Nah, karena ini jawaban pernyataannya adalah benar, maka kita pilih true. Kunci jawabannya di bagian ini, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi yang merah hijau. Oke, Bapak Ibu yang mengajar matematika bisa menambahkan soal berbentuk formula, bisa juga menambahkan di sini soalnya berbentuk gambar. Keren banget kalau Bapak Ibu yang mengajar di jenjang kelas SD, itu keren banget. Bisa juga digunakan, bahkan di TK juga bisa digunakan, Bapak Ibu, yang penting pesertiknya sudah mengenal baca tulis. Atau mungkin tidak baca tulis, tapi dengan gambar-gambar juga bisa. Karena opsi jawaban bisa ditambahkan juga dengan gambar. Kalau Bapak Ibu yang mengajar misalnya di SD itu biasanya 4 atau 3 opsinya ya, BC. Kalau kami yang di SMA biasanya 5. Nah, ini sudah ada 2, berarti tinggal ditambahkan 2. Kita tinggal klik tambahkan pilihan jawaban lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena saya memilih soalnya berbentuk benar atau salah, maka saya pilih 2. Ini saya hapus, simpan. Bapak Ibu silakan perhatikan nanti. Jangan kedip matanya apa yang akan terjadi. Saya klik simpan, mohon tidak kedip matanya. Lihat apa yang akan terjadi. Nah, Desain. keren kan Bapak Ibu? Jadi di menit ke detik ini, video itu tiba-tiba terhenti dan seperti buffering seperti itu, dan di peserta didik itu nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Kata desain grafis berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita sebagai guru masih bisa melanjutkan, kalau peserta didik itu tidak bisa melanjutkan. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, videonya ini berdurasinya 6:29 menit, berarti 6 menit 29 detik, artinya peserta didik kita untuk menyelesaikan pembelajaran kita ini mereka harus wajib menonton 6:29 detik. Karena mereka itu Bapak Ibu tidak bisa skip. Tidak bisa menarik seperti ini langsung cepat itu nggak bisa. Mereka nggak bisa melakukan itu Bapak Ibu. Karena nanti bar ini sudah terkunci secara otomatis di aplikasi Edpuzzle-nya. Keren kan Bapak Ibu? Tapi peserta didik masih bisa menonton ulang. Jadi Bapak Ibu sebelum memberikan didik sampaikan kepada mereka bahwa kalian tidak bisa melompat dari pertanyaan satu ke pertanyaan selanjutnya, tidak bisa di-stop. Oleh karena itu, pastikan sebelum memilih jawaban, kalian sudah membaca dengan baik soalnya, atau memahami apa yang disampaikan oleh videonya. Karena kalau sudah dipilih, Bapak Ibu, dia tidak bisa meriset pertanyaannya, kecuali kita meriset mereka soal mereka. Misal setelah mereka menonton KKM kita misalnya 80 dan mereka mendapatkan cuma 75. Nah, kita sebagai guru itu bisa merisetnya, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa jawaban mereka. Menarik jawaban itu tidak bisa. Oke ya? Bapak Ibu saya lanjutkan. Desain artinya rancangan atau merancang, proses atau mengatur sesuatu sebelum bertindak. Sedangkan grafik adalah gambar atau perwujudan huruf, tanda, dan simbol. Misalkan di menit ini baru mau menambahkan lagi pertanyaan terbuka misalnya. Pertanyaan terbuka itu ya essay. Misal kita klik ya Bapak Ibu. Di bagian ini Bapak Ibu boleh pilih mereka menjawabnya dengan suara. Nah, siapa nih yang di sini Bapak Ibu yang guru bahasa Inggris? Boleh tulis di kolom chat saya gitu. Adakah yang di sini guru bahasa Inggris? Ada. Halo Ibu Indah. Good evening. Bukan saya. Yang pasti bukan saya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke, Ibu Sarima. Oke. Good, Nurlina. Ya, nice to know you. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di bahasa Inggris misalkan. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di sini dan mereka bisa menanggapinya dengan suara. Jadi, mereka bisa langsung praktik speaking-nya di sini, Bapak Ibu.
Jadi kebayangkan sudah kerennya jadi video pembelajarannya, misalnya katakanlah materinya tentang giving opinion, terus kita minta mereka untuk membaca sebuah dialog. Nah, Bapak Ibu kita bisa misalnya di bagian ini ada contoh dialog yang kita berikan. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Izinkan tanggapan audio. Nah, sampaikan nanti Bapak Ibu soal ini jawab menggunakan audio. Atau Bapak Ibu misalnya menyajikan sebuah teks, misalnya teks naratif di sini atau teks deskriptif tentang lokasi wisata, misalnya Bantimurung atau misalnya Parangtritis atau misalnya Pantai Biak di Bulukumba yang dekat dengan Ibu Rida, ataupun mungkin di apa Ibu Rida yang di tempat Ibu itu yang kalau kita menyelam, saya lupa, Bunaken ya? Takabonerate. Ya, Takabonerate. Takabonerate itu keren banget Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib ke sana. Nah, Bapak Ibu menyajikan teks tentang Takabonerate dan Bapak Ibu meminta mereka untuk membaca teks itu. Bapak Ibu nggak perlu harus berada di dalam kelas, tapi Bapak Ibu bisa bagaimana cara mereka menjawabnya dengan memberikan izinkan tanggapan audio seperti itu. Keren banget kan, Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu yang bukan pembelajaran bahasa, apakah bisa juga? Ya bisa, Bapak Ibu. Ya, kita misalnya meminta mereka untuk menjelaskan apa yang misalkan pertanyaan seperti jelaskan apa yang Anda ketahui tentang desain grafis, ya. Oke. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang desain grafis. Kemudian kita simpan. Perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi Berhentikan Bapak Ibu. Di peserta didik juga akan seperti itu. Mereka akan berhenti, kemudian akan mereka menjawab pertanyaannya dengan membuka di sini. Nah, di bagian ini terlihat ya Bapak Ibu, dalam video ini sudah ada 2 jenis pertanyaan. Satu namanya pilihan ganda, satu yang terbuka. Oke, karena 2016 tinggal 14 menit lagi, kita lanjutkan satu kali lagi terakhir. Jadi, desain grafis percetakan didefinisikan sebagai kombinasi kompleks antara kata, gambar, grafik, foto, dan ilustrasi yang membuat pembaca sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dalam bidang gambar. Sampai di situ, menurut Ibu Rida, Bu Rida memberikan catatan tambahan. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi, catatannya bisa berbentuk teks, bisa juga menambahkannya dalam berbentuk suara. Misalkan saya tulis di sini, catatan penting ada di sini. Oke, saya simpan. Nah, Desain langsung muncul kan, oh mereka harus baca catatan tambahannya. Oke? Nah, terakhir yang kita lakukan, katakanlah ini sudah selesai, jadi Bapak Ibu ini limited ya, unlimited. Bapak Ibu mau ngasih berapa banyak pun pertanyaan, misalnya Bapak Ibu menggunakan Edpuzzle ini untuk ulangan harian, boleh, silakan dengan senang hati, ini bisa. Bapak Ibu ini ada penjelasan di bagian awal tentang materi Bapak Ibu, kemudian di bagian akhir Bapak Ibu akan memberikan sederetan pertanyaan, misalnya 5 soal atau 10 soal, silahkan. Bisa banget. Kemudian kita pilih selesai di sini Bapak Ibu. Maka jadilah video pembelajaran aktif pertama Bapak Ibu. Demikian Ibu, materi kita malam hari ini kita lanjut dengan tanya jawab. Ini waktunya sebentar banget, 2018 Bapak Ibu materi Edpuzzle ini banyak banget sebenarnya yang disampaikan, tapi kita masih tenang, masih ada 2 lagi tentang Edpuzzle. Oke, silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali dan sangat menarik. Banyak Bapak Ibu yang semakin penasaran, Pak. Dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Nah, dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena nantinya rekaman Zoom ini akan kami bagikan begitu. Jadi Bapak Ibu masih bisa
melihat pemaparan dari Bapak Suhardi tadi, begitu Bapak Ibu. Dan untuk presensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Guru Inovatif Indonesia ini Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan karena dokumennya akan kami kirimkan secara lengkap dan utuh nantinya di akhir kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ini dari Bapak Hartoni yang sudah raise hand. Silakan Bapak Hartoni bisa langsung bertanya kepada coach kita, Coach Edpuzzle. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Ya, perkenalkan nama saya Tony Nduru dari Nia Selatan di SMK Negeri 1 Runa. Nah, tadi sudah dipaparkan cara pengambilan video tadi melalui YouTube. Dan pertanyaan saya di situ, kan ada di situ tadi pemotongan, tambah suara. Nah, yang belum tadi ada dua lagi yang sebelahnya tadi saya tidak tahu. Dan cara Tambah pertanyaan, Pak. Iya. Nah, pemotongan tadi sudah dari depan belakang kita potong yang bagian apa namanya itu berupa iklan atau memberikan paparan atau namanya. Jadi kalau mengasih suara bagaimana, Pak? Itu. Baik, cukup itu Pak Hartoni. Ya. Baik, kami silakan kepada Bapak Suhardi untuk menanggapinya. Oke, terima kasih Pak Hartoni. Salam kenal, saya Suhardi. Oke, untuk di video, kalau dari YouTube Pak Hartoni, itu kita tidak bisa menambahkan tambahan suara. Bisa kita berikan tambahan suaranya, tapi dalam bentuk catatan tadi. Nah, kalau untuk tambahan suara itu harus videonya sendiri yang upload. Tapi Pak Hartoni, saya tidak mengajarkan Pak Hartoni untuk ambil video di YouTube, kemudian Bapak upload balik ke Edpuzzle, walaupun itu boleh, walaupun itu bisa ya, tapi di Edpuzzle kita tidak menyarankan untuk itu, karena kita tetap dari hasil karya orang lain. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Hartoni mau menambahkan suara, silakan upload videonya, video sendiri, entah itu dari manapun sumbernya, nanti Bapak boleh tambahkan suaranya. Seperti itu. Cukup ya, Pak? Baik, terima kasih. Ya, Pak. Saya enggak mengajari Bapak untuk re-upload ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kemungkinan Suhardi. itu bisa. Sama-sama. Baik Pak, jadi untuk rekaman suara mungkin dari videonya sendiri begitu ya Pak ya, yang dimasukkan ke Edpuzzle-nya, begitu? Iya, video kita sendiri. Entah sumbernya Iya, dari baik. mana-mana pun terserah, tapi kalau mau ditambahkan suara, kita harus re-upload sendiri. Gitu. Baik Pak, baik. Terima kasih penjelasannya Bapak. Kemudian kita lanjut ke kolom chat Zoom Pak, ini ada pertanyaan. Bolehkah untuk universitas Pak? Jadi nanti di subjeknya dan pilihan kelasnya bagaimana ya Pak untuk universitas ini? Nah, kalau di kelas di universitas itu tadi ada pilihan di bagian bawah itu college untuk untuk universitas. Iya. Baik Pak. Iya. Jadi dipilih college bagian itu ya Pak ya? Bisa. Baik, mungkin Pak Adiono. Mulai dari TK sampai ke universitas, sampai ke masyarakat umum, sampai di lembaga kursus juga. Wah, banyak yang menggunakan. keren sekali. Iya. Mulai dari kindergarten hingga ke college gitu ya Pak. Wah, keren. Baik Pak. Terus ada lagi pertanyaan Pak ini. Cara Pak habis dimasukkan nama kabupatennya, selanjutnya mana yang diklik begitu Pak? Mungkin bisa ditampilkan lagi Pak. Oke, nah sebentar saya share lagi. Saya share secara keseluruhan aja. Oke, bentar. Kelihatan. Oke. Tadi kita pakai ini. Pilih Edpuzzle.
Nah, kita tinggal masukkan nama, misalkan SMKN 2 Tanjung Jabung Timur, misalkan ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah ada, nggak ada masalah sih Bapak Ibu. Yang tidak ada itu yang baru kita tambahkan. Misalkan SMKN 1 Tanjung Jabung Timur. Saya yang menggunakannya, sepertinya belum ada. Nah, kalau belum ada, ya Bapak Ibu, waduh ini masih balik lagi ke SMKN 2, SMKN 1. Nah, kalau belum ada Bapak Ibu, malah pindah ke atas. SMKN 1, nih. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita tinggal add my school or organization. Kalau untuk yang di bagian bawahnya ini, siri kota atau tempatnya itu tidak masalah Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Misalnya kayak Ibu tadi tinggalnya di Selayar, tapi ternyata belum ada dimasukkan, belum ada di Google, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Baik, terima kasih Coach. Jadi Bapak Ibu bisa klik add your school or organization begitu. Jadi di Iya. sana nanti Bapak Ibu bisa memasukkannya begitu ya Coach. Benar. Kemudian ini ada yang raise hand Coach. Mungkin ini ingin lebih bertanya secara lanjut. Ini ada Bapak Mangga, silakan. Suruhan, silakan Bapak. Bisa langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, salam Ya. kenal. Salam kenal juga Pak Soehardi. Saya dari Samarinda ini, Madrasah Saya, Al Bang. Nur. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Pak Soehardi. Yang pertama mengenai upload video. Kalau tadi kan kita hanya sebatas melihat hanya dari upload YouTube nih. Kalau seandainya nanti kita membuat video, misalnya tadi kan pengen masukin suara nih. Nah, kita bikin video itu tidak pakai suara, terus kita upload di Google Drive. Apakah bisa nanti itu untuk kita masukkan ke e-puzzle tadi? Oke. Tuh, kemudian yang kedua, pada saat kita memberikan pertanyaan, kemudian tadi ada apa tadi? Uraian juga esai. Nah, apakah ada timing atau waktu delay untuk pertanyaan itu? Jadi misalnya kan ada pilihan ganda tadi, misalnya true and false. Adakah delay waktunya yang kita berikan nanti untuk menjawab itu misalnya sekian detik atau berapa detik gitu untuk pemberian. Terima kasih Pak Suhari. Sebenarnya gitu berarti. Oke. Baik, terima kasih. Saya langsung perlihatkan saja ya Bapak biar lebih jelas. Alright. Saya masuk di sini. Oke. Nah, tadi memang saya belum menjelaskan ya Bapak Ibu sumber video selanjutnya. Ini sambil saya menjelaskan, misalnya video bisa kita ambil juga dengan kita upload. Caranya Bapak Ibu kita pergi ke tambah konten di sini, di bagian atas. Ya. Atau kita balik biar nggak pusing. Nah, ini adalah tambah konten Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan di sini. Nah, di sini ada tulisan unggah videonya terserah ya Bapak Ibu, sumbernya dari mana saja boleh, dari YouTube boleh. Jangan deh, saya nggak ngajarin dari YouTube Bapak Ibu, itu salah. Dari sumber belajar.kemduk.go.id, atau kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran sendiri yang sudah dulu boleh. Nah, kliknya di sini, kemudian nanti dia akan pilihannya ada 2. Dipilih ngambil langsung, mengambil dari laptop, ngambil dari Google Drive. Jadi sudah ada di sini, Pak Mas Ruhan. Itu untuk yang pertama ya. Unggah videonya. Bisa jadi unggah videonya bisa dari file. Pilih file ini artinya kalau kita klik dia langsung otomatis masuk ke dalam drive komputer kita Bapak Ibu. Tapi kalau Google Drive dia akan masuk ke dalam Google Drive kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang belum saya perlihatkan tadi adalah Edpuzzle Originals. Ini adalah video origin dari Edpuzzle yang sudah dikurasi secara internasional. Ya, ini ada matematika pelajarannya, IPA, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan sosial. Tapi kalau saya lihat kebanyakan mata pelajarannya adalah untuk kelas 3, kelas 4, seperti itu. Kalau mungkin saya perlihatkan kalau untuk IPA-nya, pada tinggal 1 menit. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu, tapi banyak sih ini, misalnya physical science. Ini banyak sekali videonya di sini Bapak Ibu yang bisa dipakai.
Nah, ada lagi pilihannya physical science, kita bisa masuk deh tipe-tipe dari energi. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu, sudah ada pertanyaannya, berisi 5 pertanyaan dan catatan, 5 pertanyaan. Nah, gitu. Cuma sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu yang sekolahnya sudah bilingual atau misalnya sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, keren banget. Nah, masuk ke pertanyaan Pak Mas Ruhan tadi tentang timer, sayangnya Pak di Edpuzzle ini belum ada timernya untuk seperti. Jadi kita yang makanya di Edpuzzle itu sangat memungkinkan sekali untuk kita berikan untuk di fase yang sekarang yang istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak, karena mereka bisa menonton berulang-ulang materi semua pertanyaan tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau timer itu belum ada Bapak. Yang bisa menentukannya itu adalah mereka kalau sudah menjawab, mereka tidak bisa balik, tapi mereka sebelum menjawab, mereka bisa menonton berulang-ulang videonya, baru nanti bisa menentukan jawabannya A, B, C, dan seterusnya. Demikian Pak Mas Ruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas tanggapannya, dan sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi bisa menambahkan konten, kemudian bisa pilih file, atau juga Bapak Ibu bisa klik Google Drive-nya. Jadi nanti bisa terhubung langsung ke Google Drive, dan untuk timer di Edpuzzle ini masih belum ada begitu. Nah, mungkin kita 2 pertanyaan lagi ya Pak. Ini yang ada di kolom chat Zoom. 2 pertanyaan terakhir. Ini banyak yang tanya terkait bagaimana cara mengubahnya ke bahasa Indonesia, Pak. Tadi kan Edpuzzle-nya itu mungkin di Bapak Ibunya masih berbahasa Inggris gitu, Pak, untuk fitur-fiturnya begitu. Jadi bagaimana cara mengubahnya ke bahasa Indonesia? Interface-nya atau kontennya? Kalau interface-nya, Bapak Ibu, interface itu apa ya? Tampilan muka. Tampilan muka, kita boleh pergi ke bagian ini Bapak Ibu. Otomatis sih pada dasarnya Bapak Ibu, kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita pergi ke bagian profil kita boleh masuk ke bagian nama kita. Oke. Nah, di sini ada pengaturan, Bapak Ibu. Biasanya dia di-tag langsung, Bapak Ibu. Kalau yang nggak di-tag, berarti Bapak Ibu boleh atur secara manual ini. Boleh pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Sekolah, nah kebetulan sekolah saya sudah punya paket Pro School. Ini akan kita jelaskan nanti di bagian di pertanyaan di malam ketiga. Tadi saya juga ada melihat bisa nggak ini diintegrasikan dengan Google Classroom? Bisa nggak ya? Ya itu nanti jawabannya akan terjawab secara otomatis malam besok. Demikian ya. Ibu masih ada lagi boleh? Baik, jadi Bapak Ibu harus mengikuti pertemuan ini hingga akhir karena akan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menarik tentunya, dan di balik semua ini Edpuzzle sangat memukau begitu ya Bapak Ibu untuk pembelajaran. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Satu pertanyaan lagi, apakah video yang sudah dibuat di Edpuzzle bisa dibuka tanpa membuka aplikasi Edpuzzle begitu Pak? Oke. Tapi sudah dibuat di Edpuzzle, kemudian otomatis yang kita harapkan adalah pasti ada pertanyaan interaktifnya, seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu, sayangnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan itu. Jadi videonya tetap Bapak Ibu bisa mungkin ambil menggunakan Internet Download Manager, download, tapi pertanyaannya tidak akan ngikut. Pertanyaannya di Edpuzzle-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil videonya dengan pertanyaannya juga, maka Bapak Ibu harus menggunakan Edpuzzle. Seperti. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih belum bisa terjawab di pertemuan ini. Tenang saja Bapak Ibu bisa langsung bertanya melalui WhatsApp group begitu, karena di sana juga telah bergabung Bapak Suhardi yang akan menanggapi beberapa kendala atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu semoga masih semangat dan tetap antusias
karena beberapa pertemuan lagi akan membahas secara lebih lanjut terkait Edpuzzle ini, di mana Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan karena Bapak Suhardi ini merupakan Edpuzzle Certified Coach. Jadi Bapak Ibu bisa sekali menggali ilmu lebih lanjut tentang Edpuzzle ini, begitu. Mungkin itu Pak untuk malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih Pak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan semangat sekali. Kami harapkan Bapak Ibu masih tetap semangat hingga pertemuan akhir dan Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tetapi Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Jadi untuk pertemuan kedua mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device, yang pertama untuk menyimak, yang selanjutnya bisa untuk mempraktekannya. Atau Bapak Ibu bisa mempraktekannya setelah kelas ini berakhir, karena ini nantinya rekaman Zoom-nya akan kami bagikan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi. Baik, untuk malam hari ini kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Suhardi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa malam besok ya. Tetap semangat dan PR-nya praktik, karena malam besok saya tagih nih Bapak Ibu. Sudah dipraktekkan atau tidak, kendalanya apa, besok kita diskusikan. Sampai jumpa malam besok. Terima kasih Mbak Melia, Pak Tuhan, dan Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.